Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Udah lama banget aku gak bikin video ya, udah kayaknya udah 2 bulanan. Sorry banget karena emang belakangan ini tuh mood aku lagi naik turun karena pengaruh hormonal. Jadi ya semoga topik hari ini bisa mengobati rasa kangen kalian sama aku. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang pelajaran kehidupan. Asik, kayak berat banget ya topiknya. Nggak, jadi kita mau sharing aja pengalaman-pengalaman kita selama kita hidup di dunia ini selama 30 tahun. Jadi kita sudah berusia 30 tahun. Yeay. Jadi karena kebetulan ulang tahun kami berdekatan dan kami baru saja berulang tahun beberapa hari yang lalu. Yes. Nah, jadi kami merasa bahwa kami perlu untuk membagikan kisah hidup kami, apa saja yang kami sudah dapatkan selama 30 tahun ini. Nah, kalau untuk hal-hal yang baiknya teman-teman silahkan ambil, tapi kalau misalnya ada perkataan kami yang kurang baik, jangan diambil ya teman-teman. Oke, keep on watching ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cintai proses hidupmu. Asik. Pengalaman aku ya. Jadi kalau aku. Jadi mungkin dulu dimulai dari aku masuk SMP kali ya. Jadi itu proses dimana aku tuh keluar dari zona nyaman aku. Dan itu kayak satu hal yang menurut aku tuh beban terberat aku saat itu, dimana aku harus ninggalin orang tua aku. Untuk bersekolah ya? Untuk sekolah. Jadi emang ini alasannya untuk sekolah. Jadi hidup sendirian keluar kota yang posisinya emang jauh. Orang tua aku di Riau, di pedalaman, aku di Medan. Untuk lanjutin SMP waktu itu. Dan aku harus tinggal sendirian. Nah itu gimana ya, kamu tuh yang mungkin dari kecil mulai umur 13 tahun kamu harus hidup sendirian dan ngelakuin semua tuh sendirian gitu. Sempet nyalahin, aku nge-blaming orang tua aku. Kok mereka jahat ya ninggalin aku? Kok aku harus kayak gini ya gitu kan. Sementara saat itu aku ngelihat semua teman-teman aku tuh didampingin sama orang tuanya. Even tuh terima raport, ada panggilan orang tua, pertemuan orang tua, itu ada orang tuanya dan aku tuh gak ada gitu. Itu mungkin pada saat itu aku mikirnya kok itu tuh nggak seharusnya aku tanggung kayak gitu. Tapi dari perjalanan itu aku mulai sadar gitu kan. Dan sampai sekarang pun aku ambil satu pelajarannya bahwa justru aku tuh hidup lebih lama sendirian dibandingkan aku hidup lebih lama sama orang tuaku atau sama kamu nih pada saat kita pasangan. Jadi aku lebih banyak menghabiskan hidupku tuh sendirian. Jadi dengan kesendirian aku belajar sendiri gimana caranya menyelesaikan masalahku. Kalau aku sakit, kalau aku lagi banyak problem. Even tuh untuk mengetahui proses perubahan-perubahan fisik pada wanita pada saat itu aku semua pelajari sendiri gitu. Jadi dan itu yang ngebuat aku mungkin kalaupun aku pergi kemana-mana aku tuh nggak takut gitu loh, karena aku terbiasa untuk menyelesaikan masalahku sendiri kayak gitu. Tapi di saat kamu sendirian, itu apa sih yang ngebuat kamu tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik? Kan seperti kita ketahui kan, kalau misalnya kita sendirian kadang-kadang kita mengalami kegalauan, kemudian jadi kita kadang yang berbuat yang aneh-aneh gitu. Nah, kamu sendiri gimana sih caranya biar bisa tahan menghadapi proses yang kemarin dulu itu gitu? Mungkin kebetulan aku dikelilingin sama lingkungan yang baik sih, puji Tuhannya seperti itu. Dan waktu itu punya tekad kalau aku nggak mau jadi orang yang biasa-biasa nih gitu. Karena pasti orang tua aku naruh harapan besar kalau sekolahin aku ke kota yang besar gitu. Pada saat itu aku udah mikir kayak gitu sih. Jadi untungnya puji Tuhan aku tuh bisa memilih komunitas-komunitas atau pertemanan yang memang menurut aku ini aku cocok nih sama pertemanan ini gitu. Maksudnya yang positif lah gitu ya. Itu lingkungan gereja, teman-teman sekolahku yang juga memang rata-rata itu pada pengen belajar banget, yang cita-citanya pada tinggi-tinggi banget semuanya, dan aku ada di lingkungan yang seperti itu gitu. Jadi itu membantu aku untuk bisa keep on track sama mimpi aku, dan aku sangat bersyukur aku bisa ada di posisi seperti itu, dikasih Tuhan mengalami hal seperti itu untuk kebaikanku sendiri sebenarnya. Jadi even tuh sampai sekarang saat aku punya masalah, even kita udah berdua nih sebagai suami istri, aku kalau misalnya punya masalah nggak akan cari Bastian dulu gitu. Kalau bisa aku selesain dulu, abis aku selesain baru aku cerita sama dia. Atau kalau emang aku udah buntu banget, baru aku share ke dia gitu. Udah kebiasaan kayak gitu sih. Nah kalau kamu sendiri gimana pengalamannya?
Kalau aku sih, aku dari dulu itu kan sekitar 6 hari kayaknya setelah aku lahir itu mama kandungku meninggal. Nah kebetulan aku ini mama kandungku tuh orang Jawa, keturunan suku Jawa. Nah kemudian ya kalau dari segi bapak atau ayah itu ya bisa dibilang bapakku gimana ya, maaf kalau misalnya kurang etis sebenarnya. Tapi bapakku itu sedikit kurang peduli lah mungkin sama aku. Mungkin ya karena mungkin caranya mungkin menunjukkan bahwa dia sedikit tidak peduli, sedikit kurang peduli. Nah, di situ ya berat sih, aku mulai dari kecil itu dirawat sama kakek nenekku. Kalau di Batak itu namanya opung. Nah, pasti beda banget rasanya kalau misalnya kita dirawat sama orang tua kandung kita dengan kita dirawat sama misalnya kakek nenek kita atau sama saudara kita yang lain. Nah, ketika kita mau cerita, kita nggak bisa. Ya sama juga kayak Lia tadi, kayak Fanny tadi. Kita dituntut untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah, yang berat itu adalah ketika kita sedih. Kadang-kadang ada satu fase di mana sekuat-kuatnya kita kayak ngerasa kita butuh loh perhatian dari orang tua kita. Dan itu aku nggak dapat. Jadi, waktu kecil itu ketika aku memang perlu hal itu, ya aku nangis aja gitu, aku nangis. Dan beruntungnya itu aku dikelilingi juga sama kakek nenekku yang baik. Jadi ketika aku mau jahat, misalnya ketika aku mau bandel, aku kayak teringat, oh mereka baik ya. Ya walaupun aku bandel juga kayak gitu. Kemudian aku juga dikelilingi sama teman-teman yang baik. Jadi pelajaran hidup yang aku dapat dari sana adalah ya nikmatin aja prosesnya. Ketika aku berada di fase dimana aku butuh kasih sayang orang tua misalnya kayak gitu, ya udah, aku harus bisa untuk kayak menghilangkan perasaan galau itu. Karena yang ku pelajari dalam hidup ini adalah kita nggak boleh mengasihani diri kita sendiri. Oke lah, misalnya dalam satu waktu kita mengasihani diri sendiri itu manusiawi. Tetapi jangan sampai di dalam setiap fase kehidupan yang kita lewati, kita terus-terusan mengasihani diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita terus-terusan mengasihani diri kita sendiri, proses yang kita udah jalanin itu kurang maksimal nanti hasilnya buat kita. Ibaratnya kayak gini, aku anaknya kayak gini, orang tuaku berantem terus. Ya maklum lah kalau masa depanku kurang baik, ya itu nggak boleh. Malah harusnya proses-proses yang kita lewati itu menuntun kita untuk berusaha lebih keras lagi dalam hidup kita. Nah, pelajaran yang ku dapat ya itu. Nah, yang kedua adalah harus punya mimpi. Jadi waktu kecil aku membayangkan, aku pengen kuliah nih, suatu saat nanti aku pengen kuliah di salah satu kampus negeri yang top. Dan luckily ya aku masuk STAN, gratis lagi kan. Kemudian pada saat aku kuliah, aku coba lagi nih, aku pengen mimpi lagi pengen mimpi apa ya? Oh aku pengen mimpi, aku bayangin aku tuh bisa fotoan di samping Taj Mahal. Di situ aku masih mahasiswa ya, dan uang kuliahku masih cukup untuk makan warteg lah, cuman cukup untuk makan warteg, uang bulananku kayak gitu kan. Tapi aku mimpi bisa fotoan di samping Taj Mahal. Ya terakhir aku kerja, aku bisa pakai uang sendiri ya pastinya. Dan kemudian aku mimpi juga nih, sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu aku mimpi, kayaknya asik nih ya kalau misalnya punya rumah, terus aku bisa keluar masuk. Di mimpiku spesifik, mimpi itu maksudnya bayanganku ya, di bayanganku adalah ketika aku masuk ada satpam tuh, security yang nyapa aku. Ya sekarang ya puji Tuhan bisa punya yang kayak gitu. Nah hal yang ku dapat dari pengalaman itu adalah tidak peduli sih sebenarnya kondisi kita bagaimana. Di saat itu pun, pada saat aku bermimpi, aku bukan orang yang punya orang tua yang super kaya ya, super crazy rich gitu ya. Ketika aku bermimpi, aku sadar bahwa alam bawah sadar kita itu akan seperti menuntun kita lah. Menuntun kita ke arah yang kita impikan itu gitu. Nah, tetapi ingat, mimpi aja tidak cukup, harus berproses juga seperti yang poin pertama tadi. Kalau mimpi aku sebenarnya dulu tuh sederhana banget ya. Jadi aku tuh dulu mimpinya tuh pengen ke Korea malah. Karena aku suka drakor dari SMP, aku suka drakor, terus aku langsung cetusin, pokoknya suatu saat aku harus ke Korea. Dan kamu tau gak aku wujudnya itu berapa lama? 12 tahun. 12 tahun kemudian aku bisa ke Korea. Dan itu kayak wah, simple banget kan mimpi aku. Terus waktu itu seiring berjalannya waktu, mulai kuliah, waktu itu aku punya mimpi gitu ya, punya keinginan tuh untuk kayak aku pengen traveling pakai uang aku sendiri. Terus aku kemanapun aku pergi, aku nggak ngerepotin orang, aku bisa pakai uangku, aku nggak perlu minta sama orang tua aku lagi. Dan karena emang aku tuh senang banget sama traveling, jalan-jalan gitu kan, karena itu
menurut aku satu kegiatan yang menambah value dari dalam diriku sendiri sih gitu. Dan puji Tuhan itu terwujud saat ini. Bahkan menurut aku bisa bilang kalau aku benar-benar menikmati masa mudaku banget gitu. Pokoknya jangan takut bermimpi lah, karena benar yang Bastian bilang, kalau aku sih dari dulu percaya gitu, iman yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Beberapa bulan kerja aku pengen beli kamera gitu kan, aku juga seneng fotografi gitu kan. Dulu tuh kesannya kalau beli kamera DSLR Nikon gitu tuh kayak bener-bener mahal banget kan. Dulu aku cuma beli stikernya loh teman-teman. Aku beli stiker yang I am Nikon itu. Terus aku taruh di kayak buku catatan aku doain terus aku pasti bisa beli kamera. Dan itu terwujud. Aku bisa beli kamera SLR yang harga 11 juta. Waktu itu. Itu kayak puas banget loh. Itu kayak oh my god, aku finally bisa. Yang ketiga adalah yang kita pelajari nih selama hidup kita adalah trusting people carefully. Nah, kenapa di poin ini kita bilang trusting people carefully? Menurut pengalaman aku, nah kita itu harus bisa mengklasifikasi teman-teman yang kita miliki. Bukan bermaksud untuk kita memilah-milah temannya. Kita harus berteman dengan semua orang. Tapi kita harus mengklasifikasi orang-orang itu berdasarkan loyalitas mereka kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri sih, aku udah mulai mengklasifikasikan mana sih orang-orang yang hanya hahaha aja, mana orang-orang yang loyal sama kita. Jadi ketika kita butuh bantuan dia ada. Nah, untuk apa? Implementasinya adalah ya untuk orang-orang yang hahaha aja ya udah. Ketika emang kita mempunyai sesuatu, udah kita kasih aja sekedarnya sama dia. Nggak usah terlalu berharap lah sama dia. Tetapi kita tetap harus menjaga pertemanan. Tetapi bagi orang yang loyal sama kita, ketika dia butuh pertolongan kita dan kita emang punya sumber daya itu, ya kita bantu dia sebisa kita mungkin. Dan itu juga berimplementasi kepada siapa kita akan berbicara terkait masalah kita. Kalau aku saranin, gak usah lah berbicara atau curhat masalah kalian sama orang-orang kelompok hahaha ini. Karena nanti jawabannya itu akan mengecewakan kalian, dan pastinya apa yang kalian ceritakan kepada dia itu nantinya kemungkinan besar akan diceritakan juga kepada orang lain. Tetapi ketika kalian cerita sama orang yang kalian anggap loyal ini, ya dia akan berusaha semampunya mungkin untuk cari solusi buat kalian. Bahkan mungkin ketika kalian maunya misalnya solusinya A, dia akan cari untuk kalian solusi sampai Z. Dan biasanya orang yang loyal itu tidak minta apa-apa. Aku ingat sih kata bos aku ya, pada saat aku masuk kerja itu trust no one gitu. Itu jahat sih sebenarnya kan. Masa kita nggak bisa percaya sama satu orang pun gitu. Tapi emang di segala menurut aku di setiap momen ataupun di setiap lingkungan tuh kita akan ngerasain hal seperti itu gitu. Even di dunia kerja kita, di dunia sosial kita gitu kan. Ada orang-orang yang mungkin kadang tuh nggak kita sangka tuh bisa jahatin kita, biasanya mengkhianati kita. Even itu keluarga terdekat kita pun bisa seperti itu gitu. Nah jadi kalau misalnya aku sih yang selama ini aku pelajari, aku tipenya sebenarnya lebih suka bergaul sama orang, gampang deket sama orang, gampang kenal sama orang. Apalagi kalau misalnya aku traveling tuh, rata-rata aku pasti cari kelompok yang misalnya aku jalan-jalan ke sini, orangnya beda, jalan-jalan ke sana orangnya beda lagi. Kalau aku dulu suka kayak kenal di tempat aja gitu, aku demen kayak gitu karena membaca karakter orang tuh aku suka gitu. Itu satu hal yang bikin aku seneng lah gitu, baca karakter orang. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin dewasa, tetap seperti Bastian bilang, aku sudah mengkerucutkan pertemanan aku. Mana yang emang benar-benar kalau misalnya diajak ketemuan, ini orang-orang yang worth it nih buat ditemui gitu. Akan ada sesuatu yang aku dapat lah setidaknya kalau misalnya aku ketemu sama mereka gitu. Jadi kalau dibilang sekarang pertemanan aku tuh sempit banget, malah mungkin hanya beberapa orang gitu. Kalau dulu mungkin banyak gitu kan, mungkin di setiap daerah aku punya temen dulu gitu. Tapi sekarang mungkin aku sejak menikah juga dan udah lebih bener-bener mengkerucutkan gitu. Umur kita yang udah semakin menua ini. Nah, pertemanan itu udah kayak investasi gitu. Jadi misalnya kita berteman dengan orang-orang yang mungkin tidak worth it, yang kamu bilang tadi, itu kan seakan-akan investasi kita itu terbuang sia-sia, bener kan? Maksudnya investasi itu adalah ketika kita udah berkeluarga, udah semakin tua kayak gini kan, waktu kita otomatis ke teman-teman kita semakin berkurang kan. Benar. Dan pastinya ketika kita
berkumpul sama orang kan kita butuh uang juga kan. Ya Kan? Ada cost yang kita keluarin kan. Berarti dari cost dan waktu yang terbatas itu lebih baik kan kita menginvestasikan itu ke orang-orang yang tepat kan, dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin emang nggak peduli sama kita, cuman ibaratnya berharap sama kita akan sesuatu, atau emang cuman hahaha aja kayak gitu kan. Setuju nggak sih kayak gitu? Setuju banget. Yang terakhir, hargai dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Terus don't compare yourself to others. Nah, ini tuh topiknya sebenarnya luas ya. Tapi ini pelajaran penting banget selama kita 30 tahun. Sebenarnya mungkin aku udah pernah share di YouTube aku gimana proses perjalanan aku untuk cinta sama diri aku gitu ya. Orang-orang gitu mikirnya kayak abis kuliah, kerja, abis itu nikah, nggak boleh lama-lama nih nikahnya gitu-gitu kan. Terus abis itu punya anak apa-apa gitu. Kalau dulu aku tuh mikirnya nggak sesimpel itu loh gitu. Jadi aku pengen bener-bener ada di masa aku menikmati banget masa muda aku. Jadi bukan karena harus menikah, harus punya anak, and then semua itu gitu kan. Tapi aku pengen bener-bener nikmati semuanya, mau traveling, aku kemana pun aku mau pergi. Terus aku mulai kenal diri aku dari yang sakit. Kemarin aku kena TB paru kan. Terus aku mulai belajar untuk cinta diri aku dan harus fokus sama kesehatan, karena kesehatan itu mahal banget. Kemarin aku udah ada di masa itu. Terus lebih pengen menikmati hidup aku tuh dengan cara-cara yang baik gitu loh, menghargai diriku sendiri tuh dengan kasih makanan yang baik. Terus aku bisa belajar banyak hal dari traveling misalnya gitu, kayak aku nggak takut pergi sendirian, dan itu pelajaran yang aku nggak pernah nyesel gitu loh sampai sekarang. Even aku udah nikah, aku udah memutuskan finally aku harus nikah gitu, itu pelajaran yang akan aku selalu ingat dan aku akan share sama anak aku. Dan aku sih belajar juga gitu, bahwa kebahagiaan aku itu aku sendiri yang tahu. Kayak kamu kan kebahagiaan kamu waktu dulu tuh pasti kamu yang tahu gitu. Kalau dulu aku juga sempat ada di masa mencoba mengikuti standar kebahagiaan orang lain dan aku nggak nyaman gitu. Jadi pelajaran penting banget bahwa sekarang aku udah tahu nih apa yang bikin aku bahagia. Jadi kalau misalnya aku ngeliat orang seperti ini, ya udah itu kehidupannya dia gitu. Dan aku dengan pilihanku dan kehidupanku sendiri, dan aku sangat nyaman kayak gitu sih. Nah, kalau berbicara tentang menghargai diri sendiri, mungkin banyak juga dari teman-teman yang kerja pagi, siang sampai malam gitu kan. Tapi teman-teman tidak menyisihkan waktu untuk diri teman sendiri gitu. Nah, aku juga dulu kayak gitu. Aku tidak menyisihkan waktu untuk diriku sendiri. Yang timbul apa? Kejenuhan. Nah, biasalah kalau cowok itu kan, kalau jenuh itu kan pasti otaknya kemana-mana gitu, pikirannya kemana-mana gitu kan, dan itu nggak baik. Nah, makanya aku pun akhir-akhir ini mulai melatih diriku, mulai memberikan reward lah kepada diriku. Misalnya ada hari-hari tertentu yang aku kerja, tapi ada hari-hari tertentu, misalnya 1 hari dalam seminggu aku itu menyisihkan waktu untuk nonton Netflix misalnya, atau main game kayak gitu. Dan juga ketika aku misalnya punya uang, nah aku itu menyisihkanlah sedikit untuk misalnya makan di tempat yang aku pengen, walaupun istriku misalnya nggak pengen, tapi ya udah aku sendiri aja kayak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua misalnya beli jersey Liverpool. Nah, kalau prinsipku sih aku beli dulu, dimarahin nanti terakhir, karena lebih mudah minta maaf dibandingkan dengan meminta. Kayak gitu kan. Nah, segitu aja sharing kita hari ini tentang apa yang kita pelajari, pengalaman hidup kita selama 30 tahun kita hidup. Sebenarnya banyak yang pengen kita share ya, tapi nanti kita akan coba bikin part keduanya, jadi biar gak bosan nih teman-teman. Silahkan teman-teman ya yang punya pengalaman juga. Itu bisa tuliskan apa sih yang teman-teman bisa ambil dari usia teman-teman sampai saat ini. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar. Iya, biar nanti teman-teman yang baca juga bisa merasa terberkati dengan cerita teman-teman. Oke, sekian video hari ini. Thanks for watching. God bless you all. Bye-bye.